Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah Pengelolaan Pendidikan pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan. Tentunya dengan saya Israila Zuardi dengan NIM 2209818 serta rekan-rekan saya Fatimah Zamzam dengan NIM 2202856, Misbahudin Nur Fazri dengan NIM 2202761, Tantri Khairiyawati dengan NIM 2205739. Poin-poin yang akan kami bahas adalah pengertian dan konsep dasar pemasaran pendidikan, penerapan pemasaran pendidikan, pengertian dan konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan, dan praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Pasar pendidikan dan sekolah. Pemasaran adalah proses yang dikenal sebagai transaksi yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan dan kebutuhan calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan memberikan imbalan yang disepakati. Salah satu bentuk institusi pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah proses mengubah cara orang berpikir dan berbicara agar mereka menjadi manusia, yang berarti memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan wahana perubahan peradaban manusia, meskipun kebanyakan orang sering mengidentikan sekolah dengan pendidikan. Membicarakan sistem pendidikan tidak cukup hanya membahas persekolahan. Pendidikan adalah produk jelas yang dibuat oleh institusi pendidikan yang bersifat non-profit sehingga hasil pendidikan tidak dapat dilihat. Untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan, maka harus belajar tentang definisi pendidikan dan bagaimana pendidikan diposisikan sesuai dengan nilai dan karakteristiknya. Pendidikan yang laku dipasarkan ialah pendidikan seperti 1. Ada produk sebagai hasil komoditas. 2. Produk yang memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan. 3. Memiliki sasaran yang jelas. 4. Memiliki jaringan dan media. 5. Memiliki tenaga pemasaran. Pengertian dan karakteristik jasa pendidikan. Menurut Kotler, seorang ahli pemasaran mengemukakan, pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lainnya yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan. Pemasaran dalam bidang jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajemen untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dengan membuat barang bernilai dan bertukar barang dengan orang lain yang bekerja di bidang pendidikan. Jadi, pendidikan dapat dianggap sebagai produk jasa yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang sama seperti produk fisik. Proses ini terjadi sebagai interaksi antara penyedia jasa dan penggunaan jasa, bukan perpindahan hak atau kepemilikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dianggap produk jasa yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menggunakan produk fisik atau tanpanya. Pendidikan merupakan produk yang berupa jasa, yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. 2. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu. 3. Kurang memiliki standar dan keseragaman. Pengertian pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan adalah suatu strategi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan untuk mempromosikan layanan dan program pendidikan yang mereka tawarkan kepada calon peserta didik, mahasiswa, atau peserta pelatihan. Tujuan utama dari pemasaran pendidikan adalah untuk menarik perhatian target pasar potensial, meningkatkan kesadaran tentang program pendidikan yang ditawarkan, dan akhirnya meningkatkan jumlah pendaftar atau peserta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tantri Khairiyawati. Materi selanjutnya tentang penerapan pemasaran pendidikan.
Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok. Yang pertama, produk atau produk. Produk pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, price atau harga. Harga dalam pemasaran pendidikan adalah menentukan biaya pendidikan, biaya kuliah, atau biaya pendaftaran. Lebih dari sekedar harga, ini juga mencakup penawaran beasiswa, diskon, atau program pembayaran yang fleksibel. Akan tetapi, ketika hendak menetapkan harga, sebaiknya lembaga pendidikan memperhatikan sasaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, place, lokasi atau tempat. Letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, karena lingkungan di mana jasa pendidikan disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan, cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Dalam hal ini, penyedia jasa perlu mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, akses, yaitu kemudahan mencapai lokasi. Yang kedua, fasibilitas, yaitu lembaga tersebut dapat dilihat secara fisik. Yang ketiga, lalu lintas, yaitu bagaimana kemacetan akan mempengaruhi minat pelanggan terhadap jasa tersebut. Yang keempat, tempat parkir yang luas. Yang kelima, ketersediaan lahan untuk ekspansi bisnis yang mungkin. Yang keenam, persaingan, yaitu dengan mempertimbangkan lokasi pesaing kita. Yang ketujuh, ketentuan pemerintah tentang pembagian lahan sesuai dengan standar. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promosi adalah jenis komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli, dan setia pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan promosi dalam konteks pemasaran adalah membangun kepedulian dan ketertarikan terhadap produk dan lembaga penyedia jasa, membedakan produk dan lembaga penyedia jasa dari pesaing, menyampaikan dan menjelaskan keuntungan dari produk dan lembaga penyedia jasa, dan mendorong pelanggan untuk membeli dan menggunakan jasa tersebut. Yang kelima, people, orang atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah semua orang atau pihak yang terlibat dalam proses penyampaian jasa kepada pelanggan dan mempengaruhi bagaimana mereka melihat jasa tersebut. Ini termasuk karyawan penyedia jasa, pelanggan, dan pelanggan lain yang terkait dengan jasa tersebut. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam penyajian jasa yang akan mempengaruhi persepsi pembeli disebut orang. Pegawai perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lain dalam lingkungan jasa adalah komponen orang. Persepsi pelanggan atau keberhasilan penyampaian jasa dipengaruhi oleh semua sikap, tindakan, dan penampilan karyawan. Dalam konteks pendidikan, orang adalah mereka yang terlibat dalam proses penyamaan jasa pendidikan seperti perusahaan, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Siswa sebagai pengguna atau pelanggan jasa pendidikan. Sumber daya pendidik dan kependidikan ini sangat penting dan bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan guru, peningkatan melalui pelatihan dan seminar harus dilakukan. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa guru juga harus ramah. Yang keenam, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik adalah tempat di mana jasa dibuat dan di mana pelanggan langsung berinteraksi dengannya, disebut bukti fisik. Dalam bauran pemasaran, ada dua jenis bukti fisik. Yang pertama adalah desain dan tata letak gedung. Ini termasuk perpustakaan, lapangan olahraga, kelas, dan sekolah lainnya. Kedua, bukti pendukung nilai tambah seperti rapor, catatan siswa, dan lain-lain harus digunakan. Nilai tambah ini tidak akan relevan secara independen. Sarana fisik adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa tertentu. Salah satu contoh bukti fisik di lembaga pendidikan adalah gedung atau bangunan bersama dengan sarana dan fasilitas pendukungnya. Yang terakhir, ada proses.
proses adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam menawarkan produk pendidikan. Proses ini meliputi analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jasa pendidikan yang terkandung dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Fatima Jamjam. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dan konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan. Menurut Thomas Weismarer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan aspek kunci dari ekonomi di banyak negara, serta merupakan langkah yang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang harus direncanakan secara baik dan matang. Kewirausahaan ini telah tertanam pada setiap aspek kehidupan pada manusia. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan ini sangat penting bagi generasi muda agar dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Lalu apa itu kewirausahaan dalam pendidikan? Kewirausahaan dalam pendidikan adalah seorang individu yang berani mengembangkan usaha dan ide barunya untuk memperbaiki kualitas hidup yang diintegrasikan dalam pendidikan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembelajaran sebuah mata pelajaran yang diintegrasikan dengan kewirausahaan. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah harus mampu mengintegrasikan pembelajaran afektif atau pendidikan kewirausahaan ini di dalam pembelajaran kognitif dengan berbagai pendekatan dan metode mengajar. Tujuan kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kreativitas dan inovatif kepada peserta didik. Yang ketiga, dapat diimplementasikan kepada semua peserta didik yang nantinya akan sangat berguna bagi mereka di masa mendatang. Yang keempat, kegiatan-kegiatan pendidikan kewirausahaan ini dapat direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewirausahaan dapat diterapkan ke dalam kurikulum melalui identifikasi berbagai jenis kegiatan di sekolah yang bisa mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek, yaitu yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran adalah upaya menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pengajaran sehingga dapat menciptakan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya nilai-nilai ini, membentuk karakter wirausaha dan mendorong peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses pembelajaran baik itu di dalam maupun di luar kelas di semua mata pelajaran. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah aktivitas pendidikan di luar kurikulum dan layanan konseling yang bertujuan untuk mendukung, mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Dalam hal ini, pendidikan kewirausahaan dapat dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Yang ketiga, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri adalah bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum sekolah atau madrasah yang melibatkan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran resmi. Pengembangan diri dilakukan melalui layanan konseling yang mencakup aspek-aspek seperti masalah pribadi dan kehidupan sosial, proses pembelajaran, pengembangan karir, dan juga melibatkan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, misalnya kegiatan business day seperti bazar, karya peserta didik, dan lain sebagainya. Yang keempat,
Yang terakhir yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Pembelajaran kewirausahaan difokuskan pada pencapaian 3 kompetensi utama, yaitu pengembangan karakter wirausaha, pemahaman konsep, dan keterampilan. Lebih banyak penekanan diberikan pada pengembangan kompetensi keterampilan dan karakter wirausaha daripada pemahaman konsep. Salah satu contoh model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha dapat dilakukan dengan cara mendirikan kantin kejujuran dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misbahuddin. Baik, terima kasih untuk presentator sebelumnya. Materi selanjutnya ialah mengenai bagaimana praktek kewirausahaan pendidikan. Praktek kewirausahaan pendidikan di sekolah dasar adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sejak dini kepada siswa. Praktek kewirausahaan pendidikan di sekolah dasar dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengajari siswa untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi usaha kecil-kecilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Siswa dapat memilih jenis usaha yang mereka sukai, misalnya menjual makanan ringan, kerajinan tangan, atau jasa layanan. Siswa juga dapat belajar tentang proses berwirausaha, mulai dari merencanakan produk, modal, target pasar, strategi pemasaran, hingga mengevaluasi hasil usaha. Dengan demikian, siswa dapat mengasah keterampilan berwirausaha mereka dan mengenal dunia bisnis secara nyata. Kemudian mengajari siswa untuk melakukan kegiatan menghemat dan menabung yang bermanfaat untuk melatih pengelolaan uang. Siswa dapat belajar tentang nilai uang, cara menghitung pendapatan dan pengeluaran, cara menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan, dan cara menyiapkan dana darurat. Siswa juga dapat belajar tentang berbagai cara untuk menghemat dan menabung uang, misalnya membuat celengan sendiri atau membuka rekening tabungan di bank. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan sikap hemat, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang. Yang selanjutnya ada untuk mengajari siswa untuk melakukan kegiatan berpikir kreatif dan inovatif yang berguna untuk mencari peluang usaha dan menyelesaikan masalah. Siswa dapat belajar tentang cara mengidentifikasi masalah, mencari solusi, menguji hipotesis, dan mengimplementasikan ide. Siswa juga dapat belajar tentang cara berkolaborasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Siswa dapat diberi tantangan atau proyek yang berkaitan dengan kewirausahaan, misalnya membuat produk baru, membuat iklan, atau membuat proposal usaha. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Yang terakhir ada untuk mengajak siswa untuk melakukan kegiatan berkarya wisata atau mengunjungi tempat-tempat produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan kewirausahaan. Siswa dapat belajar langsung dari pengalaman para pelaku usaha tentang proses produksi, pemasaran, manajemen, dan etika bisnis. Siswa juga dapat melihat dan merasakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Siswa dapat berkarya wisata atau mengunjungi tempat-tempat produksi barang atau jasa, misalnya pabrik, pertanian, atau toko. Dengan demikian, siswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang dunia usaha. Praktek kewirausahaan pendidikan di sekolah dasar diharapkan dapat membentuk karakter dan perilaku wirausaha yang positif pada siswa seperti mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan berani mengambil risiko. Dengan demikian, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Studi lapangan pemasaran pendidikan. Hasil studi lapangan yang dilakukan di SD Al-Azhar 9 Bekasi, kami mendapatkan bahwa kebutuhan pemasaran bagi sekolah sangat tinggi karena banyak sekali sekolah yang bermunculan yang menawarkan berbagai keunggulannya. Seluruh warga sekolah, dari pengurus yayasan, pimpinan, guru, janitor, dan satpam harus melaksanakan tupoksinya sesuai dengan SOP sebagai cara bertanggung jawab untuk mengelola meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, semua warga sekolah harus mampu membuka diri untuk mengikuti tren. Strategi dalam kegiatan pemasaran pendidikan, langkah pertama yaitu pemasaran ke dalam. Pihak sekolah harus mengikat setiap orang yang telah menggunakan jasa sekolah sehingga menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, seluruh lapisan sekolah harus mampu menggunakan media sosialnya untuk memasarkan produk sekolahnya. Strategi pemasaran bertitik tolak dari visi misi sekolah,
yang harus diperjuangkan untuk terrealisasi. Ini akan menimbulkan kepuasan bagi para pengguna jasa, sehingga mereka sendiri yang secara tidak langsung akan memasarkan jasa sekolah kepada orang sekitarnya. Pengambilan konsep pemasaran pendidikan dibuat dengan cara dibentuknya tim khusus, yaitu tim kreatif dan tim PMB. Tim ini berupa tim gabungan seluruh unit yang ada. Tim PMB atau pemasaran murid baru ini terdiri dari tim khusus yayasan, seluruh kepala sekolah, tim IT, tim khusus pada unit sekolah masing-masing. Pihak sekolah mensosialisasikan terlebih dahulu perencanaan kegiatan pemasaran kepada warga sekolah, lalu berupaya mengajak seluruh bagian ikut berperan dan berkolaborasi sehingga timbul rasa memiliki dan kedekatan yang baik. Struktur organisasi khusus pelaksanaan pemasaran pendidikan yang dimulai dari yayasan, kemudian pimpinan tim PMB unit sekolah dan anggotanya seluruh warga sekolah. Pembagian pekerjaan panitia khusus pelaksana pemasaran pendidikan, yaitu terdapat tim khusus dibagi menjadi tim panitia lomba, tim yang melayani dan memberikan informasi yaitu TU, kemudian tim IT untuk membuat info-info PMB. Sosialisasi pemasaran oleh tim PMB yang bertugas membuat strategi sosialisasi PMB dengan menyiapkan berbagai lomba untuk sekolah sekitar. Memperkenalkan keunggulan sekolah secara terus-menerus menggunakan medsos atau media lain seperti media cetak dan digital. Mulai dari brosur, baligo, WhatsApp, Facebook, Instagram, DSB. Tim khusus dibentuk oleh manajer sekolah, yang terdiri tim kreatif dan tim PMB, serta manajer sekolah merangkul komite atau jamiyah, serta korlas untuk melakukan promosi pemasaran sekolah. Kegiatan khusus yang dilakukan sekolah dalam membantu promosi pemasaran yaitu mengikuti berbagai ajang lomba, mengadakan festival seni, olahraga, dan akademik, pagelaran di area umum, seperti CFD, DSB. Kendala yang ditemui yaitu berhubungan dengan SDM dan integritas warga sekolah, seperti tidak semua warga sekolah mempunyai kemampuan dan itikat sebagai duta pemasaran. Penunjang lain dalam keberhasilan pelaksanaan pemasaran yaitu yang pertama, fasilitas sekolah harus senantiasa ditingkatkan, kedua sekolah harus menunjukkan berbagai prestasi, guru-guru harus berinovasi, dan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, dengan memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat. Cara memonitor kinerja panitia yaitu dilihat hasil PMB dan berapa banyak informasi tersedia di laman medsos, tujuannya agar kinerja panitia terus meningkat dan hasil yang dicapai sesuai target. Kontrol dilakukan oleh pimpinan yang memimpin langsung program pemasaran ini. Masalah yang dihadapi ketika melakukan pengontrolan yaitu banyak sekolah saingan, biaya pemasaran yang mahal, tidak semua guru mampu dan tertarik di medsos. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun upaya khusus agar kegiatan pemasaran dapat lebih baik lagi dengan mengharuskan seluruh guru mengikuti berbagai pelatihan. Karena guru menjadi ujung tombak pemasaran. Berikut adalah hasil studi lapangan bagian kewirausahaan dalam pendidikan. Mengintegrasikan kewirausahaan dalam kurikulum terdapat materi kewirausahaan yang dipraktikkan secara konkret. Materi kewirausahaan dalam pembelajaran seperti Market Day dan Kantin Kejujuran. Pada kegiatan Market Day, siswa menjual produk masing-masing. Ada beberapa komunitas yang ikut berjualan. Cara mendorong anak untuk berkolaborasi dalam proyek kewirausahaan dengan membentuk kelompok dan merencanakan akan memasarkan produknya. Jenis proyek berwirausaha yang diimplementasikan di kelas yaitu kegiatan jual beli. Mengukur kualitas pembelajaran kewirausahaan dalam kelas yaitu anak mendata barang yang akan dijual, kemudian membuat laporan untung rugi. Program pengembangan keterampilan kewirausahaan yang ditawarkan pada siswa yaitu selain jual beli secara offline juga akan mulai dilaksanakan secara online. Siswa diberikan pembekalan dengan program field trip untuk siswa. Guru selalu berdiskusi dan mendampingi siswa untuk mengembangkan ide-ide yang inovatif. Sumber pendanaan, siswa mengumpulkan sendiri untuk modal. Pengukuran materi pembelajaran kewirausahaan dalam kelas dapat dikatakan baik, dilihat dari antusiasme siswa dan hasil laporan. Guru harus tetap berinovasi dengan perkembangan terkini dunia wirausaha. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam proyek kewirausahaan, yaitu dengan memberikan informasi dan waktu yang luas untuk berkonsultasi jika ada masalah dan berdiskusi mencari solusi. Guru juga memantau pergerakan siswa dalam kegiatan ini dan memberikan motivasi. Guru mengevaluasi kemajuan kewirausahaan siswa dengan angket, laporan laba rugi. Sebagian besar siswa telah mencapai tujuan pembelajaran kewirausahaan yang telah ditetapkan. Produk kualitas yang sesuai standar dalam proyek kewirausahaan siswa. Siswa menunjukkan kemampuan berpikir kreatif dalam kewirausahaan, yaitu bagaimana mereka menentukan produk yang dijual, sistem pemasaran, dan teknik penjualan. Siswa mengkomunikasikan ide kewirausahaan dan kemampuan mereka dalam bernegosiasi, yaitu siswa terjun langsung dengan pembeli. Siswa mampu mengidentifikasi masalah ketika mereka menemukannya pada kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam program kewirausahaan ini, mereka sangat senang dan tertantang, serta mereka mengalami perubahan secara tidak langsung dalam keterampilan berwirausaha. Kegiatan wirausaha dalam sekolah SD Al-Azhar 9 Bekasi berlangsung dengan sukses. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.